sekalian, silakan disiapkan alat belajar dan paketnya. Kalian silakan buka halaman 167. Jadi materi kita hari ini adalah lingkaran dan aplikasinya dalam kehidupan. Sudah lihat halaman 167? Sepeda ya, kan kita tahu sepeda itu ada namanya gear ya. Di situ pada gambar kita bisa lihat ada gear yang besar dan ada gear yang kecil, itu yang ada rantainya itu ya. Nah, jadi bentuk gearnya itu kan berbentuk lingkaran. Jadi ada lingkaran yang besar sama ada lingkaran yang kecil. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang hubungan dua lingkaran. Seperti itu. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mengetahui berbagai macam hubungan antara dua lingkaran dengan benar. Kemudian kalian juga dapat mengetahui garis ibu persekutuan dua lingkaran dan juga ruas daerah irisan dua lingkaran dengan benar. Oke, silakan masuk. Oke, Pak Guru lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang kita di materi yang pertama, yaitu tentang hubungan dua lingkaran. Jadi untuk memahami materi hubungan dua lingkaran ini kita harus mengetahui rumus bersama lingkaran yang sudah pernah kita pelajari di semester 1. Yang pertama, kalian harus mengetahui tentang rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik P0,0 dan berjari-jari R. Apakah di sini ada yang masih ingat rumusnya apa? Rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di titik P0,0 dan jari-jarinya R. Masih ingat rumusnya apa? Jadi buat yang lupa, kita dulu tuliskan lagi ya. Rumusnya adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini jangan dilupa ya. Terus yang kedua, kalian harus mengetahui juga rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, D dan berjari-jari R. Nah, ini rumusnya adalah X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, ini kalau lupa diingat lagi nih rumusnya ya, saya tuliskan lagi. Terus yang ketiga, kalian juga harus mengetahui tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umumnya adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah Y sama dengan 0. Jadi A itu adalah koefisien dari variabel X, B itu adalah koefisien dari variabel Y. Kemudian untuk menentukan jari-jarinya, rumusnya adalah R sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Jadi ini A, B sama C nya huruf besar. Nilai A, nilai B dan nilai C dilihat dari persamaan nilai A sama B tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, C nya itu konstantanya. Sudah dipahami ya sampai sini? Oke.
Setelah itu kalian juga harus mengetahui rumus jarak antara dua buah titik. Nah, misalkan diketahui ada dua titik ya. Misalkan diketahui titik A, misalnya koordinatnya x1, y1, y1, dan titik yang kedua adalah titik B, koordinatnya x2, y2. Maka jarak antara titik A dan titik B dirumuskan dengan AB sama dengan akar x2 kurang x1 kuadrat tambah y2 kurang y1 kuadrat. Ya, silakan. Dari hubungan dua lingkaran ini ya. Sampai sini tidak ada pesannya. Sudah ingat kembali kan, sudah pernah kalian catat, ada juga di buku paket kan? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya, yaitu materi tentang hubungan dua lingkaran. Itu ada di halaman berapa itu? Coba buka bukunya. Ya, mulai dari halaman 169 sekarang ya. Ya. Ini satu lagi ya. Oke, jadi anak-anak ada beberapa macam hubungan dua lingkaran. Yang pertama, dua lingkaran yang saling berpotongan pada dua titik yang berbeda. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dua lingkaran yang berpotongan di dua titik yang berbeda. Satunya di sini kan, sama di sini. Nah, misalkan kita kasih nama lingkaran yang pertama lingkaran 1 dengan simbol L1. Kemudian lingkaran yang kedua kita kasih nama L2. Itu artinya lingkaran kedua. Kemudian lingkaran itu juga memiliki yang namanya titik pusat. Nah, titik pusatnya di tengah-tengah ya. Ini lingkaran 1 kita kasih nama misalnya titik pusatnya titik A. Kemudian lingkaran 2 kita kasih nama titik pusatnya misalnya titik B. Kemudian lingkaran itu juga memiliki yang namanya jari-jari. Lingkaran 1 misalnya kita kasih nama jari-jarinya adalah RA. Artinya jari-jari lingkaran 1 atau jari-jari lingkaran yang titik pusatnya A ya. Kemudian untuk lingkaran yang kedua jari-jarinya kita kasih nama misalnya RB. Gitu. Kemudian dari titik A dan titik B ini, atau dari titik A ke titik B ini, atau dari titik B ke titik A ini kan ada jarak. Jadi dua lingkaran yang saling berpotongan pada dua titik yang berbeda ini syaratnya adalah jarak AB-nya harus lebih kecil dari jumlah kedua jari-jarinya, atau RA ditambah RB seperti ini. Maka memenuhi syarat dua lingkaran itu saling berpotongan pada dua titik yang berbeda. Sampai sini paham ya? Terus yang berikutnya adalah dua lingkaran yang saling bersinggungan luar. Saling bersinggungan luar kan ada juga kan? Gambarnya itu
gitu ya. Makin di lingkarannya mengikut sedikit karena tidak pakai jangka di sini ya. Nah ini kita kasih nama lingkaran 1, lingkaran pertama, ini lingkaran 2. Kemudian dia bersinggungan di sini kan. Kemudian ini titik pusat lingkaran 2B, titik pusat lingkaran 1A, ini jari-jarinya, misalnya RA. Terus yang ketiga, dua lingkaran yang tidak saling bersinggungan. Dan juga tidak berpotongan. Dan juga tidak berpotongan. Gambarnya ya seperti ini, tidak agak berjauhan gitu. Tidak berpotongan, tidak bersinggungan ini kan. Misalnya titik pusat lingkaran 1, ini titik pusat lingkaran 2, ini lingkaran 1, ini lingkaran 2. Kemudian ada jari-jarinya RA, lingkaran 1, kemudian lingkaran 2 jari-jarinya RB. Ini jaraknya untuk titik A dan titik B. Jadi ini syaratnya kalau tidak berpotongan dan tidak bersinggungan adalah artinya harus lebih besar dari RA sama RB. Ini syaratnya. Kemudian yang keempat, ada juga namanya dua lingkaran yang saling bersinggungan dalam. Bersinggungan di dalam. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini titik pusat untuk lingkaran 1, yang ini lingkaran 1 di dalam lingkaran 2. Ini titik pusatnya lingkaran 2. Ini A, ini B. Ini jarak antara titik A dan titik B. Demikian jari-jari lingkaran 1 yang ini dan A, dan yang ini adalah jari-jari lingkaran 2. Nah kalau kita lihat dari gambarnya, ini syaratnya harus seperti apa ini agar dua lingkaran itu saling bersinggungan dalam, sama dengan menentukan dari saling dua lingkaran yang tidak saling berpotongan, tetapi lingkaran yang satu berada dalam lingkaran yang lain. Gitu. Dua lingkaran yang tidak berpotongan, tidak saling berpotongan kan? Tidak saling berpotongan. Dan lingkaran yang satu terletak di dalam lingkaran yang lain. Satu terletak di dalam lingkaran yang lain. Dalam lingkaran yang lain. Jadi kalau digambarkan seperti ini, ada mirip-mirip seperti yang nomor 4, tapi dia tidak bersinggungan. Tidak berpotongan. Ya, dan juga tidak berpotongan. Nah, dengan atau AB lebih kecil ya dari RA kurang RB, seperti itu ya. Coba dicek, benar kan? Oke. Titik pusat lingkaran pertama ya. Kemudian untuk lingkaran 2, titik pusatnya kita ganti B-nya jadi simbol B untuk menunjukkan ini titik pusat lingkaran yang kedua ya. Kemudian untuk jari-jari pada lingkaran satunya kita kasih nama jari-jarinya RA, dan untuk jari-jari lingkaran 2 kita kasih nama RB jari-jarinya. Nah, setelah kalian menentukan titik pusat dan jari-jari dari kedua lingkaran tersebut, selanjutnya adalah kalian menentukan jarak antara titik A dan titik B. Ya, sekarang kita tentukan jarak antara
titik A dan titik B. Pakai rumus jarak antara dua buah titik tadi kan? Tadi kan sudah catat. Rumusnya apa? AB sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, di sini yang mana X2, yang mana X1, Y1, X2, Y2. Kita lihat di titik pusatnya. Jadi untuk titik A ini adalah X1, Y1-nya ya. Kemudian untuk titik B, yang ini adalah titik X2, Y2-nya. Berarti kalau X2-nya itu adalah 0. Terus X1-nya adalah 3. Berarti 0 kurang 3/2 tambah Y2 AB. Apakah sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari RA tambah RB? Coba kalian lihat. AB-nya itu 3 akar 2. RA tambah RB-nya 8. Ini antara AB dan RA tambah RB ini mana yang, apakah nilainya ini sama? Tentu tidak kan? Ini kalau sama kan di sini harus 8 kan? Nah, pasti beda. Nah, masalahnya itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Yang siapa yang lebih kecil? AB. Ya, AB ya, karena dia 3 kan? 3 akar 2. Jadi AB lebih kecil dari RA tambah RB. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Jadi kedua lingkaran tersebut hubungannya apa? Jadi kedua lingkaran tersebut saling apa dia? Apakah saling bersinggungan, berpotongan? Ya, ini saling berpotongan ya? Iya. Jadi kedua lingkaran tersebut saling berpotongan pada dua titik yang berbeda. Anak-anak sudah dicatat tadi contoh nomor 1? Oke, sekarang perhatikan contoh nomor 2. Diketahui lingkaran L1 samaannya adalah S kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X tambah 2Y tambah 17 sama dengan 0. Dan L2 persamaannya S kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X kurang 22Y kurang 7 sama dengan 0. Pertanyaan yang pertama, buktikan bahwa lingkaran L1 dan L2 bersinggungan di titik 16/5,7/5. Terus yang kedua, tentukan persamaan ya, tentukan persamaan garis singgung garis singgung di titik singgung itu. Oke, mari kita jawab. Untuk bagian A ya, kita tulis dulu ya yang diketahui. Yang diketahui kan persamaan masing-masing lingkaran ya, mulai dari lingkaran 1. Persamaannya itu adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X ditambah 2Y tambah 17 sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa tentukan nilai A, B, dan C nya ya. Berarti ini A nya sama dengan min 10. ya, min 10 ya.
Ini buat yang kalau ada yang tidak tahu, itu ingat kembali tentang rumus persamaan umum lingkaran yang tadi saya sudah tuliskan ya di materi pelajaran itu ya. Nah, dari situ kita tahunya A sama dengan 10, kemudian B-nya sama dengan 2 dan C-nya sama dengan 17. Nah, habis itu kita tentukan titik pusatnya. Titik pusatnya rumusnya adalah, karena ini lingkaran satu, kita kasih nama titik A. Jadi rumusnya itu min 1/2A, min 1/2 B. Berarti titik pusatnya ini adalah min 1/2 dikali A. A-nya adalah min 10, min 1/2 kali B. B-nya 2. Berarti A-nya adalah min 1/2 kali min 10. Ini kan min kali min positif kan, berarti 10 kali 1/2 5. Kemudian min 1/2 kali 2 berarti sama saja dengan min 2/2 kan, min 1. Berarti titik pusatnya untuk lingkaran 1 adalah 5, min 1. Kemudian kita tentukan lagi jari-jarinya. Itu rumusnya R sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Berarti 1/4 dikali A. A-nya adalah 10 pangkat 2 tambah 1/4 kali B. B-nya adalah 2 pangkat 2 kurang 17. Nah, ini kita kuadratkan dulu. Min 10 pangkat 2 berarti positif 100 ya. 2 pangkat 2 4 kurang 17. 1/4 kali 100 berapa? 25 tambah 1/4 kali 4 kurang 17. 25 tambah 1 berarti 26. 26 kurang 17 berapa? 9. Akar 9 berapa? 3. Berarti jari-jarinya sama dengan 3. Habis itu lingkaran 2 lagi. Lingkaran 2 tadi persamaannya adalah S kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X kurang 22Y kurang 7 sama dengan 0. Ini nilai A-nya berapa? Berapa A-nya? 8. Ya, ada 8. B-nya Min 22. 22 dan C-nya 7. Kemudian kita tentukan lagi titik pusat. Titik pusatnya adalah, karena ini adalah lingkaran kedua, kita kasih nama saja titik pusatnya adalah B. Min 1/2 A, min 1/2 B. Berarti min 1/2 dikali 8. Ini ya. Min 1/2 kali min 22. Min 1/2 kali 8 Min 4. Min 1/2 kali min 22 positif 11. Tadi titik pusatnya adalah min 4,11. Setelah itu kita tentukan jari-jarinya. Berarti ini RA tadi ya. Berarti ini RB sama dengan akar 1/4 kali A kuadrat tambah 1/4 kali B kuadrat dikurang C sama dengan akar 1/4 kali 8 pangkat 2 ditambah 1/4 1/4 kali min 22. min 22 pangkat 2 kurang min 7 ya. 11 berarti Pak. Itu min dalam kurung dulu min 7 kan. Baru ini 1/4 kali 64 tambah 1/4 kali min 464 ya. 484 atau 46? 484 kayaknya ini ya. Min 22 pangkat 2.
tambah 2 min 4 apa? 484 ya? 484 kan? 484 tambah 7 1/4 kali 64 berapa? 16 484 bagi 4 apa? 121. Ya 121 tambah 7 berapa ini? 16 tambah 121 tambah 7 berapa? 144. Akar 144 12. ya. Habis itu kita buktikan bahwa lingkaran 1 dan lingkaran 2 bersinggungan di titik 16/5,7/5. Jadi untuk membuktikan bahwa lingkaran L1 dan L2 itu bersinggungan, artinya adalah kita kurangkan lingkaran pertama lingkaran 1 dengan lingkaran 2. Syarat lingkaran 1 dan lingkaran 2 bersinggungan adalah L1 kurang L2 sama dengan 0. Berarti lingkaran satunya tadi persamaannya apa? S kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X tambah Y tambah 17 dikurang K kurung X kuadrat tambah Y kuadrat S kuadrat benar tambah 8X kurang 22Y kurang 7 sama dengan 0. Berarti S kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X tambah 2Y tambah 17. Nah ini minnya kali masuk ya. Masuk kalikan masuk dengan yang di dalam kurung. Berarti min 1 kali S kuadrat min X kuadrat min 1 kali Y kuadrat min Y kuadrat min 1 kali 8X min 8X min 1 kali min 22Y positif 22Y min 1 kali min 7 positif 7 sama dengan 0. Di sini ada yang dicoret. Ini kan S kuadrat kurang S kuadrat 0. Y kuadrat kurang Y kuadrat juga 0. Hadisnya dicoret ya. Tinggal Min 10X tambah 2Y tambah 17 kurang 8X tambah 22Y tambah 7 sama dengan 0. Sekarang kita sederhanakan lagi. Min 10X dikurang 8X ini min 18X 2Y tambah 22Y berarti 24Y 17 tambah 7 24 juga ya tambah 24 sama dengan 0. Ini 18 24 ini kan bisa dibagi berapa? Bisa sama-sama dibagi berapa? Yang bisa membagi 18 sama 24 kira-kira apa? Bilangan yang bisa membagi 18 dan 24 apa? Supaya jadi sederhana. Yang lebih tinggi lagi bilangan apa kan? Jadi bilangan yang apa? 4. Tapi 18 bisa dibagi 4. Ya 3 ya 3. 18 bagi 3 kan bisa ya. Min 18 bagi 3 min 6 min 18 bagi 3 min 6 dikali X min 6X. Kemudian 24 bagi 3 berapa dong? 24 bagi 3 8. Berarti min 6X tambah 8Y tambah 8 dong.
sama dengan 0. Ternyata ini masih bisa lagi dibagi. Oh ya, tadi dibagi 6 saja sekalian ya. Min 18 bagi 6 kan langsung jadinya min 3. Kemudian 24 bagi 6 4. 24 bagi 6 juga 4. Ini berarti min 3x tambah 4 sama dengan 0. Ini adalah bentuk sederhana dari min 18x tambah 24y tambah 24 sama dengan 0 ya, seperti itu. Kemudian dari sini ini sudah dicatat kan, bisa dihapus. Mana yang ceritanya ini bisa dihapus ini? Bisa. Kalau sebelum dihapus ada yang mau ditanyakan dari langkah-langkah ini, ada yang mau ditanyakan sebelum saya hapus? Silakan ditanyakan. Itu Pak, kita yang sederhana kan yang itu yang tadi min 18x tambah 24. Agar memudahkan kita dalam bekerja. Kalau perhitungannya menggunakan angka yang lebih kecil kan lebih mudah kita hitungkan daripada kita menggunakan angka yang lebih besar kan, seperti itu. Bisa dipahami? Sudah jelas kan? Sudah. Oke, kita hapus ya. Tadi sama 4 sama dengan 0. Ini bisa saya tulis menjadi 4y sama dengan itu min 3s nya pindah ruas. Itu kan min. Kalau pindah ruas minnya jadi positif. Adalah 3s dikurang 4 per 4. Ini 4 per 4 kan 1 ya. Jadinya kita bisa tulis y sama dengan 3 per 4x kurang 1. Nah, kita peroleh persamaan y. Oke anak-anak, selanjutnya nilai y yang kita peroleh itu ya sama, atau persamaan yang kita peroleh itu kita kemudian substitusikan ke persamaan lingkaran yang ada di soal. Terserah mau lingkaran 1 atau lingkaran 2. Kemudian kita substitusikan y sama dengan 3 per 4x kurang 1 ke persamaan L1. Yang satunya adalah S kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X tambah 2Y tambah 17 sama dengan 0. Jadi S kuadrat tambah, jadi Y nya ganti ini ya. Berarti 3 per 4X kurang 1 pangkat 2 kurang 10 kali ini tetap kurang 10x tambah 2 kali 3 per 4x kurang 1 pangkat, tidak pakai pangkat ini saja, tambah 17 sama dengan 0. Berarti s kuadrat tambah, nah ini 3 per 4x kurang 1 pangkat 2 artinya adalah 3 per 4x kurang 1 dikali 3 per 4x kurang 1. 3 per 4x kali 3 per 4x. 3 kali 3 berapa? 9. 16 berarti 9 per 16 x kali x kuadrat. 3 per 4x kali min 1 berarti min 3 per 4x. Kemudian min 1 kali 3 per 4x berarti min 3 per 4x juga. Min 1 kali min 1 positif 1. Berarti hasilnya adalah 9 per 16 x kuadrat. Terus ini min 3 per 4x kurang min 3 per 4x. Min 3 per min 3 kan min 6. Min 6 per, ini menyebutnya sudah sama, min 6 per 4 x tambah 1. Berarti di sini kita tulis 9 per 16 x pangkat 2 kurang 6 per 4. Atau 6 per 4 itu langsung disederhanakan. Jadinya 3 per 2. Sama-sama bagi 3 kan? Oke, sama-sama bagi 2. Jadi 3 per 2x tambah 1 kurang, ini nggak usah pakai kurung lagi karena sudah dikuadratkan, kurang 10x. Nah ini kali masuk lagi ini 2 kali 3 per 4. Ini habisnya 2 nya di bawah 3, berarti di bawah sini tinggal 2 kan, berarti tambah 3 per 2x. Nah 2 kali min 1 min 2 tambah 17 sama dengan 0. Itu kan? Kalau saya ada salah catat bilang nah. Berarti x kuadrat 16
Nah ini X kuadrat tambah 9 per 16 X kuadrat. Ini kan koefisiennya 1, sama kan dulu menyebutnya 16 kan. Jadi ini bisa kita tulis 16 per 16 X kuadrat tambah 9 per 16 X kuadrat. Kemudian ini min 3 per 2X kita kumpulkan dulu yang sama-sama X. Min 3 per 2X kurang 10X. Masih ada lagi di sini. Oh ini habis min 3 per 2 nya ya. Sama kan? Ini sama ini habis kan? Ya, tinggal 10X kurang 10X ya. Nah ini 1 kurang 2 min 1. Min 1 tambah 17 16. Tambah 16 sama dengan 0. Sekarang kita ini 16 tambah 9 25 kan? Iya. Berarti 25 per 16 X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Nah supaya tidak ada penyebut 16 nya kita kali 16 saja semuanya. 16 kali 2 per 5 per 16 habis 16 nya tinggal 25 kan? 16 kali min 10 min 100 60X. 16 kali 6 16 kali 16 16 kali 16 berapa? Baca Kak. 256 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan bentuk persamaan kuadrat. Kemudian ini kita faktorkan. Kita lihat dulu diskriminannya ya. Coba kita cek diskriminannya. Rumus diskriminan apa? D sama dengan B kuadrat kurang 4 AC. Nah kalau dari sini A nya itu berarti A kecil ya, A nya 25. Koefisien dari X kuadrat kan. Kemudian B nya koefisien dari X nya itu min 160. Kemudian C nya konstantanya 256. Berarti min 160 pangkat 2 dikurang 4 dikali A. A nya adalah 25. Terus dikali dengan C. C nya adalah 256. Nah ini min 160 pangkat 2 berapa? Min 160 pangkat 2 Plus apa? Plus apa? Ya, ini positif kan? Nah ini berapa? 25.600. Nah 25.600 ya. Ya. Terus 4 kali 25 kali 256. 4 kali 25 kan 100. 100 kali 256 berarti sama juga ya. Nah, ternyata nilai diskriminannya sama dengan 0. Kalau dia diskriminannya sama dengan 0 berarti persamaan kuadrat ini memiliki akar yang sama. Artinya nilai X1 sama dengan nilai X2 nya cuma memiliki satu nilai penyelesaian. Seperti itu ya. Kan X1 sama X2 kan. Oke, karena bentuk persamaan kuadrat ini memiliki diskriminan sama dengan 0, berarti nilai penyelesaian X nya cuma 1. Nah kita kalau ingat-ingat kembali kan di materi tentang grafik fungsi kuadrat itu ada yang namanya nilai balik maksimum kan. Rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Nah jadi untuk mencari nilai X nya kita pakai saja itu rumus X sama dengan min B per 2A. Kita tidak usah capek-capek pakai rumus X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Itu kan sangat menguras tenaga juga kan. Kita pakai rumusnya simpel saja yang itu tadi. X sama dengan min B per 2A. Nah, berarti B nya berapa?
Min 160 per 2A. A-nya adalah 25. Berarti min ganti positif berarti 160 per 2 kali 25 50. Berarti 16 per 5. Nah, kita sudah dapat nilai X nih dia. Kita tinggal substitusi saja ini. X-nya ke ada tadi Y kan? Kali Y. Nah, ke situ. Kemudian kita substitusi X sama dengan 16 per 5 ke Y sama dengan 3 per 4X kurang 1. Jadinya Y sama dengan 3 per 4X. X nya ganti dengan 16 per 5 kurang 1. 3 kali 16 berapa? Katakan ya 20 kurang 1. Menyebutnya 20 ini. Berarti 48 per 20 dikurang 20 per 20. 48 kurang 20 berarti 28 per 20. Sama-sama bagi berapa ini? Bagi 28 bagi 4. bagi 4 ya. Berarti 28 bagi 4 7. 20 bagi 4 5. Jadi 7 per 5 ya. Jadi Y nya sama dengan 7 per 5. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan bagian A. Terbukti bahwa lingkaran 1 dan lingkaran 2 bersinggungan di titik 16 per 5, 7 per 5. Jadi terbukti bahwa lingkaran 1 dan lingkaran 2 bersinggungan di titik 16 per 5, 7 per 5. Bisa dipahami kan? Langkah kerjaan ini kan? Oke. Silakan dicatat dulu.